anaknya pintar, ibu pakai 2 jam. Anak-anak di tempat saya kurang pintar, saya nggak mungkin 2 jam selesai. Mungkin waktunya harus 6 jam atau 3 jam, baru anak-anak mampu untuk mencapai indikator ini. Sehingga dari penjelasan saya tadi nggak ada RPP dan silabus yang paling bagus kecuali yang punya ibu buat sendiri. Iya, untuk diri sendiri. Terus itu akan berubah setiap waktu setelah diuji ada praktek. Ibu kan buat RPP, metode yang dipilih diskusi, masuk ke kelas buat diskusi, nggak jalan. Hikmahnya apa? Tahun depan jangan sampai materi yang sama masih dibuat diskusi karena udah pernah dicoba, tahun belakang nggak jalan, kan berubah lagi. Nah itu pengertiannya apa? Fleksibel. Mungkin menurut saya itulah fleksibel. Jadi berubah-ubah menurut tuntutan dan keadaan. Jadi jangan sampai kita statis, sekali buat RPP nggak berubah-berubah untuk tahun selanjutnya, itu yang salah. Paham itu ya? Jadi nggak ada RPP yang bagus kalau menurut saya. Kapan dia bagus? Setelah melewati sebuah proses pembelajaran. Kalau cocok baru dikatakan bagus. Kalau nggak cocok diubah. Terus kalau menyeluruh apa Bu? Harus mencapai ranah kognitif. Nah, item yang ibu nilai di bawah itu koordinasi kembali dengan sesama guru di sekolahnya. Apa-apa yang ingin dinilai. Dan ini apa lagi Bu kira-kira yang ibu ingin nilai kalau di SD kelas 1 kira-kira? Tidak terlambat, membawa buku pelajaran. Apa lagi kira-kira Bu? Terhadap kaitannya terhadap materi kita, terhadap materi yang sedang kita ajar. Apa kira-kira? Tidak ribut di kelas ya. Kalau tidak ribut di kelas, kalau tidak ribut di kelas itu hati-hati pakai kata-kata tidak ribut. Karena ada yang dikatakan ribut yang memang harus ribut, ada yang dikatakan ribut yang tidak boleh ribut. Jadi hati-hati batasnya. Oh buat saya tidak keseriusan ya. Keseriusan dalam belajar. Boleh Bu kalau memang mau dinilai. Terus bisa diamati Bu ya. Terus dia bisa kita amati tidak? Kalau bisa kita masuk. Tadi apa Bu membuat PR? Kira-kira seperti ini. Ada 4 dan seterusnya Bu ya. 5 nanti Ibu tambah kolomnya. Tambah kolomnya terus bawahnya. Apa ya? Nah, kalau Ibu tambah kolom di sini sampai 7, berarti di sini ada 7 kolom. Contoh yang pertama, 1 namanya umpamanya Anissa. Ada yang namanya Anissa di sini kan? Nah, Anissa. Nah, kalau saya disuruh kasih ini, yang saya conteng hanya yang melakukan kesalahan. Hanya yang melakukan kesalahan. Yang tidak melakukan kesalahan tidak saya contek. Karena logikanya lebih sedikit anak yang melakukan kesalahan ketimbang yang tidak. Nah kalau yang lebih sedikit itu yang saya nilai, saya tidak rekor ketimbang menilai yang banyak. Kan kira-kira demikian. Nah anggaplah si Anissa hari ini tidak membuat buku pelajaran, saya contek sekali. Tapi kan ada catatan hari ini nggak bawa. Setelah dicontek tugas kita apa? Membina dia, membimbing agar besok kalau pelajaran yang sama tolonglah bawa buku. Sudah Bu? Ternyata besoknya tidak juga membawa. Contek lagi kan? Dibina lagi untuk membawa. Ibu harus punya komitmen. Ibu sanggup bina berapa kali? Harus tanamkan dulu itu dari awal. Ibu harus punya prinsip. Saya bina anak saya 3 kali. Kalau 3 kali saya bina nggak berubah-berubah, ya sudah berarti nggak dapat nilai untuk poin itu. Nah kalau terus, tapi proses pembinaannya tetap, tapi nilainya sudah tidak dinilai untuk itu. Paham Ibu ya? Nah umpamanya si Anissa tidak juga membawa buku pelajaran, sudah 3 kali dibina. Untuk selanjutnya tetap dibina, tapi nggak lagi dicontek. Paham ya? Nanti banyak kali contekan kita sampai 3 banyak sekali. Nah kita anggap si Anissa sudah lewat masa pembinaan sebanyak 3 kali dan dia belum sadar untuk membawa buku pelajaran terhadap bidang studi tertentu. Nah tidak terlambat. Memang dia nggak pernah terlambat, hanya saja nggak bawa buku pelajaran. Kan nggak dicontek Bu ya. Selalu tepat waktu. Kerusuhan dalam belajar, umpamanya nggak serius, kan kita contek, kita bina. Besoknya dia sudah serius, kan nggak dicontek lagi. Berarti sudah baik, kabuli dari sakit. Kan udah pulih dari sakit kan nggak dicontek lagi Bu ya.
Maksud saya kalau contengannya belum ada 3 kali, berarti itu sudah ada perbaikan. Atau 2 kali contengan berarti sudah mengalami perbaikan. Nah, anggaplah membuat PR juga demikian, pernah sekali nggak buat, selanjutnya dia langsung buat terus setelah dilakukan pembinaan. Nah, di sini di sampingnya kita buat lagi apa? Buat di sini skor. Skornya siapa yang buat? Gurunya. Dapat skor 3 apabila apa, Bu? Dapat skor 3 apabila baik, gitu aja ya, Bu ya. Terus buat dapat skor 2 atau gini, tidak pernah melakukan. Tidak pernah melakukan. Tidak pernah melakukan dapat skor 3. Kadang-kadang melakukan. Dapat skornya 2, terus dapat skornya 1, namanya melakukan. Kan kita